wabarakatuh. Saya Sasmita Mardiana Ningrum dari Prodi Manajemen 2021B dengan NIM 31421111 sama dengan rekan saya Siti Maslija, Prodi Manajemen 2021B, NIM 314191. Kami akan membahas istilah-istilah dalam kontrak dan tahapan-tahapan anatomi kontrak atau perjanjian. Kak Sasmita, saya akan bertanya, apa sih istilah dari kontrak itu sendiri? Jadi kontrak sendiri itu adalah kesepakatan dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ada apa aja di dalam istilah kontrak? Boleh disebutkan dan dijelaskan? Ya, untuk istilah dalam kontrak itu ada somasi, ada uang prestasi, ada ganti rugi, ada keadaan memaksa, juga ada risiko. Untuk somasi sendiri itu kayak peringatan atau teguran kalau misalnya si pihak mempunyai kewajiban hutang dan tidak punya ikhtiar baik untuk membayar, maka kita bisa mengajukan somasi untuk pihak tersebut. Terus untuk yang non prestasi sendiri itu adalah tindakan yang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban. Jadi misalnya ya, kamu misalnya ada orang nih janji melakukan sesuatu tapi nggak dilaksanakan. Nah itu nanti termasuk jenis-jenisnya non prestasi. Terus sudah melakukan sesuai janji tapi udah terlambat, jadi masa temponya itu udah habis. Nah itu juga bisa kena non prestasi. Kemudian yang ketiga ini ada ganti rugi. Jadi ganti rugi itu terjadi saat adanya perbuatan yang melawan hukum. Jadi setiap perbuatan yang melawan hukum itu yang karenanya menimbulkan kerugian sama orang lain, makanya diwajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu membayar ganti ruginya. Jadi untuk ganti rugi sendiri ada tiga. Yang pertama ada biaya, ada rugi, yang ketiga ada bunga. Kemudian ada keadaan memaksa atau overmatch. Jadi keadaan memaksa ini dapat menimbulkan akibat bagi kreditur kepada debiturnya. Akibatnya biasanya tuh kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi, gugurnya debitur mengganti kerugian pada debitur, atau pihak kreditur tidak dapat meminta keputusan perjanjian. Kemudian untuk resiko ini kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Ini seperti itu. Gimana Kak Nica? Oh seperti itu ya. Jadi di dalam istilah dalam kontrak itu ada somasi, prestasi, ganti rugi, keadaan memaksa, sama risiko. Iya betul sekali. Untuk tahapan dalam anatomi kontrak ini seperti apa sih Kak Nica? Untuk tahapan anatomi kontrak ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada tahap prakontrak. Untuk tahap prakontrak itu ada satu tahapan yang penting harus dilalui oleh para pihak agar dapat menyepakati suatu kontrak. Untuk yang kedua itu ada tahapan penyusunan kontrak. Pada tahapan ini itu ada 5 tahap. Yang pertama pembuatan draft pertama meliputi judul kontrak, pembukaan, dan yang lain-lain. Untuk yang kedua saling menukar draft kontrak. Yang ketiga jika perlu diadakan revisi. Yang keempat dilakukan penyelesaian akhir. Dan kelima penutupan dengan pendatanganan kontrak oleh masing-masing pihak. Yang ketiga ada tahap pasca kontrak. Untuk yang ketiga ini ada 2 hal yang harus diperhatikan oleh para pihak. Yang pertama pelaksanaan dan penafsiran. Yang kedua alternatif penyelesaian sengketa. Jadi ada 3 tahapan ya dalam menyusun kontrak. Ada tahap prakontrak, tahap penyusunan kontrak, yang terakhir ada pasca kontrak sendiri. Iya. Jadi begitu ya teman-teman untuk penjelasannya. Terima kasih sudah menonton video kami. Sekian dari kami.